Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang wakaf saham dalam wacana fikih. Wakaf sebagai bentuk sedekah syariah yang pahalanya selalu mengalir walaupun orangnya sudah lama meninggal. Aset wakaf bersifat produktif dan menghasilkan nilai tambah secara berkesinambungan untuk kepentingan kemaslahatan umum, dakwah, dan jihad di jalan Allah. Bentuk wakaf sebagai investasi abadi bisa berupa harta, kekayaan intelektual, dan lain sebagainya, seperti sabda Rasulullah di hadis riwayat Muslim 4310. Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalannya, kecuali dari 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Fikih wakaf telah berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, seperti wakaf saham. Masalah cabang dalam fikih pada intinya berjalan sesuai dengan 2 hal, yaitu yang pertama, perluasan praktik ibadah amaliyah dan munculnya kebutuhan baru yang perlu pemecahan hukum melalui cara ijtihad. Yang kedua, penjabaran fikih yang mengarah pada masalah cabang dari masalah pokok dan upaya untuk mengambil kesimpulan hukum yang bersumber dari nas dan pendapat para ulama terdahulu. Tidak ada ketentuan yang tegas terkait hukum wakaf menimbulkan perselisihan di antara para ahli hukum Islam. Oleh karena itu, fikih wakaf menyediakan pandangan dan sejumlah aturan hukum mengenai bagaimana wakaf seharusnya dipraktikkan dalam kerangka syariah, di mana pandangan hukum ini tidaklah sepenuhnya tunggal, akan tetapi terbagi dalam beberapa mazhab pemikiran yang beragam. Yang pertama adalah pengertian wakaf. Wakaf ini berasal dari kata waqafa, yang artinya menahan, berhenti, diam di tempat, tetap berdiri. Menurut syara', wakaf adalah menahan zat atau asal benda dan mempergunakan hasilnya, artinya menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah. Manfaat benda tersebut harus dipergunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah rukun dan syarat wakaf. Menurut terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari sisi disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain, rukun adalah penyempurna sesuatu di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. Pengikut Hanafi memandang bahwa rukun wakaf adalah higat atau lafal, yang menunjukkan makna atau substansi wakaf. Sementara itu, Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah, dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf ini terdiri dari wakif atau orang yang berwakaf. Yang kedua ada mauquf alaih, itu orang yang menerima wakaf. Yang selanjutnya ada mauquf, harta yang diwakafkan, dan lafal atau ungkapan yang menunjukkan proses terjadinya wakaf. Syarat wakif. Yang pertama adalah dewasa atau balik. Tidak sah hukumnya wakaf yang berasal dari anak-anak yang belum balik, sebab belum dapat membedakan sesuatu dan tidak layak untuk bertindak sekehendaknya. Selanjutnya berakal sehat. Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal sehat dan tidak cakap melakukan akad atau transaksi serta tindakan lainnya. Yang ketiga, dalam keadaan sehat, tidak sedang sakit keras. Pembatasan ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak orang lain seperti hak orang yang berpiutang dan hak ahli waris. Yang keempat, ada cakap bertindak. Istilahnya adalah penekanannya pada kematangan jiwa. Yang kelima, kemauan sendiri. Jadi, wakaf ini harus didasarkan atas kemauan sendiri, bukan atas tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Yang selanjutnya adalah merdeka. Jika wakaf dilakukan oleh budak, itu tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Setelah dari syarat wakif, selanjutnya adalah syarat mauquf atau harta yang diwakafkan. Yang pertama adalah memiliki nilai atau harga dan mutakawim. Maksud dari harta yang bernilai meliputi 2 hal. Yang pertama,
bernilai secara etimologi. Dan yang kedua, harta bisa digunakan dalam jual beli, pinjam-meminjam, serta bisa digunakan sebagai hadiah. Dengan demikian, harta yang diwakafkan harus mempunyai nilai ekonomis, halal, tetap zatnya, dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Yang kedua itu jelas dan diketahui. Harta yang diwakafkan adalah harta yang harus diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa. Jadi syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Yang ketiga, milik wakif. Wakaf adalah satu tindakan yang menyebabkan terbebasnya satu pemilikan menjadi harta wakaf. Untuk itu, harta yang diwakafkan harus milik wakif. Yang keempat, terpisah. Jadi bukan milik bersama atau musya'. Harta wakaf ini tidak boleh berupa harta yang bercampur, khususnya untuk masjid dan kuburan. Karena wakaf tidak dapat terlaksana, kecuali jika harta itu terpisah dan bebas. Ya, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Destia, yaitu syarat mauquf. Syarat-syarat mauquf menurut Wahbah Az-Zuhaili ada dibagi menjadi 4 bagian, yaitu benda yang diwakafkan adalah benda yang bernilai dan barang tidak bergerak. Yang kedua, benda yang diwakafkan diketahui kadar wakafnya seperti ukuran luasnya tanah yang akan diwakafkan. Yang ketiga, benda yang diwakafkan merupakan milik wakif dengan kepemilikan yang sempurna. Maka tidak sah wakaf dengan barang yang masih dalam masa khiyar. Dan yang terakhir, benda yang diwakafkan merupakan benda yang terpisah dari yang lain, tidak tercampur kepemilikannya dengan orang lain. Menurut hadis juga, syarat mauquf itu harus memiliki nilai atau harga. Yang kedua jelas diketahui, yang ketiga milik wakif, yang keempat terpisah, bukan milik bersama atau musya'. Terus selanjutnya syarat mauquf alaih. Syarat-syarat mauquf alaih itu dibagi menjadi dua, yaitu tertentu dan tidak tertentu. Yang dimaksud dengan tertentu adalah pihak yang menerima wakaf adalah orang-orang tertentu seperti 1 orang, 2, atau 3 yang sudah disebutkan secara definitif. Sedangkan yang tidak tertentu adalah pihak penerima bersifat umum, tidak didefinitif, menyebut 1 orang seperti kaum fakir, ulama, para qori, mujahidin, masjid-masjid, sekolah-sekolah, dan lain-lain yang masih bersifat umum. Menurut Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa ulama sepakat bagi penerima wakaf yang tertentu harus memiliki kelayakan untuk memiliki. Sedangkan syarat bagi penerima wakaf yang tidak tertentu adalah pihak umum yang menerima diketahui identitasnya dan merupakan tempat kebaikan wakaf kepadanya diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakaf itu tidak boleh dipergunakan untuk tempat-tempat maksiat atau dipakai untuk kemaksiatan. Dan wakaf bisa dikatakan memenuhi aspek takorub jika memenuhi dua syarat secara bersamaan, yaitu yang pertama dianggap sebuah tindakan takorub menurut syariah, dan kedua dianggap sebuah tindakan takorub menurut wakif. Ketentuan ini menimbulkan berbagai kondisi sebagai berikut. Yang pertama, wakaf seorang muslim atau non-muslim sah hukumnya jika disumbangkan pada rumah sakit, kampung pengungsian, sekolah, dan kaum fakir dari agama dan ras apapun. Tindakan apapun yang bisa memberikan manfaat kemanusiaan secara umum bisa dianggap sebagai wakaf yang sah. Yang kedua, tidak sah wakaf seorang muslim maupun non-muslim yang diajukan untuk tindakan buruk munkar dan haram yang ditentang oleh ajaran agama manapun. Yang ketiga, wakaf untuk masjid dan sejenisnya sah hukumnya jika berasal dari orang muslim. Dan keempat, yang terakhir, wakaf seorang muslim dan non-muslim tidak sah hukumnya jika dikeluarkan untuk kegiatan keagamaan di luar Islam. Dan selanjutnya, ditinjau dari penggunaan atau yang memanfaatkan benda wakaf, menurut Syed
sabik ada dua macam, yaitu wakaf ahli atau wakaf juri. Adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dengan lingkungan atau famili dan lingkungan kerabat sendiri. Dan yang kedua, wakaf qori, wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemasyarakatan umum. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Andra, silakan. Syarat-syarat sigat atau ikrar wakaf. Syarat-syarat yang harus ada dalam sigat atau lafaz wakaf menurut Wahbah Az-Zuhaili, yang pertama adalah tidak sah wakaf dengan sigat yang menunjukkan pembatasan waktu, karena wakaf merupakan pengelolaan harta dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak terbatas dengan masa, bahkan harus mengandung makna kelanggengan, wakaf untuk selama-lamanya. Yang kedua, sigatnya mengandung makna tanjiz atau langsung berlaku. Wakafnya langsung terjadi saat pengucapan, tidak tergantung dengan syarat atau masa yang akan datang. Karena wakaf merupakan akad yang berakibat pengalihan hak kepemilikan secara langsung, maka tidak boleh tergantung dengan syarat. Yang ketiga adalah mengandung makna ilzam, yang artinya langsung berakibat hukum. Tidak sah menggunakan wakaf dengan khiyar. Yang keempat, tidak bersambung dengan syarat yang batil. Dan yang terakhir adalah mengandung kejelasan kepada pihak mana wakaf akan diserahkan. Status hukum wakaf. Harta yang telah diwakafkan, menurut mazhab Imam Hanafi, tetap berada pada milik wakif dan boleh ditarik kembali oleh wakif. Harta tidak berpindah hak milik, hanya hasil manfaatnya yang diperuntukkan pada tujuan wakaf. Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah memberikan pengecualian pada 3 hal, yaitu wakaf masjid, wakaf yang ditentukan keputusan pengadilan, dan wakaf wasiat. Status hukum menurut mazhab Maliki adalah hak wakif terhadap harta yang diwakafkan hanya terputus dalam melakukan tasyaruf dan tidak terputus dalam hal kepemilikan. Menurut mazhab Syafi'i, harta yang diwakafkan terlepas dari kepemilikan wakif menjadi milik Allah dan berarti menahan harta untuk selama-lamanya, sehingga benda yang diwakafkan disyaratkan benda yang tahan lama dan tidak cepat habis. Dan menurut mazhab Hambali, benda yang diwakafkan harus benda yang dapat dijual, meskipun setelah diwakafkan tidak boleh dijual, dan harus benda yang kekal zatnya, karena wakaf bukan untuk waktu tertentu, akan tetapi untuk selamanya. Menurut mazhab Hanafi, status hukum wakaf adalah apabila wakif mensyaratkan bahwa ia akan mengganti harta wakaf itu dengan tanah, maka penggantian itu boleh. Kemudian apabila wakif tidak mensyaratkan apapun dan harta wakaf tidak bisa lagi dimanfaatkan dan tidak ada lagi hasilnya, maka penggantian wakaf boleh apabila mendapat izin dari penguasa. Kemudian apabila penggantian tidak disyaratkan wakif dan penggantian itu pada dasarnya memberi manfaat dan wakif akan menggantinya dengan yang lebih baik, maka penggantian itu tidak sah. Menurut mazhab Maliki, apabila harta wakaf berbentuk masjid, maka tidak boleh dijual. Apabila harta wakaf berbentuk harta tidak bergerak, maka boleh dijual dengan syarat dibelikan lagi sesuai dengan kebutuhan. Dalam bentuk benda lain dan hewan, apabila manfaatnya tidak ada lagi, maka boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikan barang atau hewan sejenis. Menurut mazhab Syafi'i, kelompok yang melarang ibdal dan istibdal berpendapat bahwa barang wakaf harus dibiarkan diambil manfaatnya sampai habis. Kelompok yang memperbolehkan penjualan barang wakaf dengan alasan tidak mungkin dimanfaatkan seperti yang dikehendaki wakif. Menurut mazhab Imam Hambali, apabila harta wakaf telah dijual, maka hasil penjualannya boleh dibelikan apa saja asalkan bermanfaat bagi kepentingan umum. Apabila manfaat harta wakaf telah hilang, sedangkan biaya untuk memperbaiki tidak ada, maka harta wakaf boleh dijual. Apabila manfaat harta wakaf sebagian masih bisa dimanfaatkan, maka harta tidak boleh dijual dan tidak boleh memindahkan masjid dan menukarnya dengan yang lain, kecuali apabila masjid tidak bermanfaat lagi. Mazhab Syiah Ja'fariyah, wakaf yang diperuntukkan demi kepentingan umum seperti masjid, sekolah, kuburan, bendungan, dan sebagainya, wakaf jenis ini tidak boleh dijual atau diganti secara mutlak, meskipun mengalami kerusakan dan tidak bisa dimanfaatkan. Wakaf yang ditujukan untuk pihak-pihak tertentu. Jika wakaf ini rusak namun masih mungkin untuk diperbaiki, maka harus diperbaiki. Jika tidak mungkin diperbaiki lagi, ada 2 pendapat tentang hukum menjual dan menggantinya. Namun demikian, pendapat yang dikedepankan adalah tidak diperbolehkan penjualan maupun penggantian barang wakaf. Administrasi wakaf. Pembahasan tentang administrasi wakaf mencakup ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pengelola wakaf atau nazir.
di mana dalam kitab fikih masalah ini dibahas dengan judul Al-Wilayah ala Al-Waqf, penguasaan atau pengawasan terhadap wakaf. Keberadaan nazir bertujuan untuk menjaga agar dalam pengelolaan wakaf tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari tujuan wakaf yang telah ditentukan oleh wakif. Nazir adalah orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya. Yang berhak menunjuk nazir adalah orang-orang yang diberi wasiat atau musi, dan jika tidak ada, maka yang berhak menunjuk nazir wakaf adalah hakim. Menurut Wahbah al-Zuhaili, berpendapat bahwa penunjukan atau pengangkatan nazir adalah wewenang wakif sepenuhnya. Wakif berhak menetapkan harta wakafnya dikelola sendiri atau dikelola pihak penerima wakaf, mauquf alaih, atau orang lain, atau hanya menyebutkan syarat-syarat tertentu bagi pengelolanya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nazir adalah yang pertama, berakal. Nazir harus memiliki ilmu dan berakal sehat. Yang kedua adalah dewasa. Seorang nazir harus berpikiran dewasa atau bisa disebut rasyid. Yang ketiga adalah adil. Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akan mengelola wakaf agar memiliki sifat adil, baik yang mengelola itu wakif, orang yang diangkatnya, ataupun hakim. Yang keempat adalah kecakapan hukum. Kecakapan didefinisikan sebagai kekuatan seseorang atau kemampuannya dalam mengelola sesuatu yang diserahkan kepadanya. Yang terakhir adalah Islam. Sebagai syarat sah penyerahan wakaf, fuqaha terbagi menjadi dua, yaitu mayoritas Syafi'iyah, Hanabiyah, Malikiyah, Zaidiyah, dan Imamiyah berpendapat bahwa dalam pemberian harta wakaf, nazir harus orang Islam. Kesimpulan, wakaf adalah menahan benda yang tidak mudah rusak atau musnah untuk diambil manfaatnya bagi kepentingan yang dibenarkan oleh syara, dengan tujuan memperoleh pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut jumhur ulama, boleh menghibahkan apa saja, kecuali yang tidak halal seperti anjing, tidak boleh dimiliki. Rukun dan syarat wakaf meliputi: yang pertama adalah ada orang yang berwakaf atau disebut dengan wakif. Yang kedua ada benda yang diwakafkan yang disebut dengan mauquf. Yang ketiga adalah tujuan wakaf atau mauquf alaih. Yang keempat adalah pernyataan wakaf atau syigat wakaf. Wakaf terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah wakaf zurri atau keluarga. Disebut juga wakaf khusus dan wakaf ahli. Ialah wakaf yang ditujukan untuk orang-orang tertentu baik keluarga ataupun orang lain. Yang kedua adalah wakaf khairi, yaitu wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak dikhususkan kepada orang-orang tertentu. Wakaf khairi inilah wakaf yang hakiki, yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif itu meninggal, dengan catatan benda itu masih dapat diambil manfaatnya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.